Ada cerita katanya orang ngebor ada rekamannya, enggak tahu. Tiba-tiba dengar siksa kubur. Mana nih? Alam barzah bukan di dalam bumi, wahai hamba Allah. Al-Quran dari Allah dan pasti benar. Enggak ada sedikit pun kemungkinan salah. Pasti benar. Kalau Anda belum bisa berkeyakinan semacam ini, maka iman Anda yang rusak. Harus yakin bahasanya Al-Quran pasti benar. Kemudian, bagaimana dengan sains? Penemuan-penemuan baru yang saat ini kita dengar. Maka, jawabannya sama. Jika penemuan ini memang kebenaran yang tidak bisa dibantah, sudah pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, jika sains, penemuan-penemuan itu adalah benar, pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kedua. Tiga, jika ternyata ada sains yang bertentangan dengan Al-Quran, ingat, ada dua kemungkinan yang salah. Satu, sainsnya, penemuannya itu yang salah, maka jangan. Atau pemahaman kita tentang Al-Quran untuk menyesuaikan dengan sains itu salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Ingat, jika ada penemuan baru kok bertentangan dengan Al-Quran, ingat, kan sudah tahu rumusnya Al-Quran pasti benar. Berarti mungkin sainsnya ini salah, penemuan ini salah. Atau ini benar, cuman kita dalam memahami Al-Quran itu salah sehingga menjadi tidak sesuai dengan sains. Ya, yang kedua apa tadi? Tiga ini Pak. Yang keempat, supaya dia rambukan, satu dua biar dihafal. Yang keempat, apa yang maka kami himbau yang senang dengan dunia mengilmiahkan Al-Quran. Al-Quran sudah sangat ilmiah. Yang mencoba mengilmiahkan sesuatu yang ada dalam Al-Quran, apakah itu mukjizat dan sebagainya, rambu-rambunya tidak boleh keluar dari artinya di sini juga ada rambu-rambunya. Tidak boleh mengilmiahkan ya rambunya tadi. Tidak boleh meyakini sesuatu yang dianggap ilmiah bertentangan dengan Al-Quran. Nggak bisa, nggak mungkin itu. Ya itu tadi harus kita koreksi kembali. Yang ketiga tadi, penemuan kita yang salah, atau sainsnya tadi salah, penemuan ilmiahnya yang salah, atau ini benar, Al-Quran benar, cuman kita menyambungkannya belum benar. Nah, yang keempat ini lebih penting dari itu semuanya. Membangun keyakinan itu bukan dengan sains, bukan dengan penemuan itu. Sebab kalau membangun keyakinan dengan penemuan ini bahaya. Di saat penemuan ini adalah salah, nanti langsung berubah. Wah, imannya rusak. Bagaimana kisah dulu orang memahami Al-Quran ternyata multi makna, dan karena memang tidak salah, tinggal siapa yang memahami nanti. Dan pasti sesuai dulu kan Al-Quran bumi dikatakan bumi datar. Itu dulu sekali. Ilmuwan juga mengatakan bumi datar hingga merubah bumi bulat. Apakah ini merubah ayat Allah? Enggak, ayatnya tetap sama kok. Rupanya yang salah penafsirannya. Yang salah penafsiran kita tentang bumi. Dan masih banyak lagi. Dan jangan latah kita gampang lebih mempercaya tentang info tentang penemuan ilmiah, lalu menyandarkan keyakinan kita dengan penemuan ilmiah. Dulu pernah juga ada berita, kalau kita langsung pangkas, enggak, kita tidak membangun iman dari itu. Ada informasi tidak tahu. Nah ini kita akan gampang percaya. Dipikir seolah ini wah sangat sesuai dengan Islam dan sebagainya. Ada cerita tidak tahu. Kalau kita langsung meniadakan itu enggak seperti itu. Kita bangun keyakinan ada itu. Tidak ada itu pun saya sudah iman kok. Ada cerita katanya orang ngebor ada rekamannya, tidak tahu. Tiba-tiba dengar siksa kubur. Mana nih? Alam barzah bukan di dalam bumi, wahai hamba Allah. Kalau orang punya ilmu akidah mah enteng, ngebor ada suara jeritan dan sebagainya. Umat Islam banyak percaya itu tadi.
Ya dia ngebuat di dalam atau di dalam kedalaman tanah yang mana begitu, di situ ternyata ada jeritan-jeritan siksa kubur dan sebagainya. Ada itu semua. Alam barzah bukan di dalam bumi ini, alam barzah Allah alam di mana tempatnya. Yang penting alam barzah. Bumi itu untuk menyimpan jasad kita ini. Ditanam karena jasad kita tuh busuk baunya, harus tanam dalam-dalam lagi. Ya itu. Nah ini banyak jadi masalah penemuan baru. Jadi kita boleh, sehingga ada namanya ijaz ilmi, itu akan satu ilmu khusus bagaimana memahami, menafsir Al-Quran sesuai dengan keadaan-keadaan zaman. Itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita merubah. Sehingga ada orang berlebihan mengijazkan. Masalah ijaz ilmi itu pemikirannya masalah mengilmiahkan, akhirnya keluar dari syariat. Ya contoh beberapa ada orang mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi itu, ya Nabi itu melalui satu proses perubahan kimiawi. Dari nggak mungkin Nabi itu melakukan perjalanan dengan jasadnya itu dia akan kebakar hangus. Ini kan mulai ngaco ini. Sehingga Nabi itu seperti dia mau proses ilmiah, proses kimiawi. Jadi Nabi harus membuat perubahan dalam dirinya sehingga Nabi yang berisra mi'raj adalah menjadi badan cahaya. Wah, istilah badan cahaya keren, badan cahaya. Yang belajar ilmu apa? Ilmu tentang yang paling cepat bisa menempuh jarak adalah cahaya, mulai masuk. Iya, badan cahaya. Kalau cahaya dengan cahaya nggak akan bisa hangus. Oh ya begitu. Nah, dia mulai menafsiri begini nih. Kan mulai mengilmiahkan. Berarti nggak mukjizat lagi dong. Yang menjadi mukjizat Nabi diperjalankan oleh Allah dalam bentuk aslinya dengan badan yang terdiri dari kulit, daging, darah, tapi tidak hangus karena mukjizat. Nabi ini ada orang mencoba berubah menjadi badan cahaya. Coba mengilmiahkan, tapi dalam berapa baris berikutnya dia bingung dia. Setelah menjadikan Nabi badan cahaya, dalam penafsirannya ini orang mau mengilmiahkan apa? Dia mengatakan bahasanya apa? Kenapa lailam minal harus malam hari? Apa katanya? Karena kalau tidak malam hari ada matahari, radiasi, nanti akan hangus. Loh, tadi sudah jadikan badan cahaya, sekarang bingung lagi hangus. Jadi kalau jadi harus malam hari. Oh, pusing. Jadi pengen mengilmiahkan. Sudah selesai Isra Mi'raj yang berjalankan Allah. Yang punya matahari, yang punya panas, yang punya jarak yang berjalankan. Jarak nggak berarti, panas matahari nggak berarti. Selesai. Ini mau mengilmiahkan dunia, mau digemari oleh anak-anak muda. Ajib, oh iya, proses perubahan kimiawi begini. Oh iya betul, badan cahaya. Mana mukjizat? Mana mukjizat? Seperti itu. Jadi tolong masalah ilmiah, masalah ini boleh-boleh saja, tapi ingat harus ada rambu-rambunya dong. Jangan sampai bertentangan dong, berbahaya. Jadi ingat, membangun keimanan bukan dengan penemuan ilmiah. Penemuan-penemuan itu untuk menguatkan ia, tapi sudah ada dasarnya keimanan, penguat. Tapi jangan bangun keimanan dengan masalah sains, dengan masalah kajian-kajian ilmiah, tapi keimanan sudah ada di sini. Kalau penemuan-penemuan itu adalah menguatkan sifatnya. Sehingga biarpun ini salah, iman tidak akan goyah.